Di saat mereka yang berbaju agama, yang mengaku tokoh agama, ya, mengaku habaib, ya, berkoar-koar untuk kemudian ya memprovok rakyat agar ikut tidak suka terhadap pemerintahan, menentang ya pemerintahan yang sah, bahkan meminta ya pemerintah Presiden Jokowi untuk mundur. Pada saat yang sama banyak ustadz kemudian memberikan wejangan dan nasihat yang menohok kepada mereka, karena mereka sejatinya telah menjadikan agama ya narasi-narasi itu untuk menyerang pemerintah. Padahal para pejabat tidak akan bisa naik tanpa rakyat. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan ini. Akbar! Akbar! Termundur! Sekarang juga Jokowi! Negara kita nggak boleh kalah dari preman, termasuk preman yang berkedok agama. Nggak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Dengan adanya acara-acara semacam ini sangat efektif untuk membendung, menjadikan suasana lebih kondusif. Dan pertemuan ini insya Allah saling bersinergi antara ulama dengan umaro dengan Bapak Presiden kita Republik Indonesia. Dengan acara seperti ini, alhamdulillah Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat dekat dengan para ulama. Saya Ahmad Bakri Haji selaku Ketua Pelaksana Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Jawa Barat. Ya, yang jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, respon rekomendasi yang kita sampaikan itu sangat membahagiakan para ulama, karena ulama dengan umaro itu menyatu ya di Indonesia tercinta untuk mengisi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh berbagai aktivitas yang berkualitas ya, dalam membangun bangsa. Tidak di sana tidak terdapat perpecahan, kuatnya semakin menguatnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah yang adalah kemesraan ya, harmonisasi antara elemen bangsa. Sangat luar biasa menyambut hal yang positif ini. Pertemuan ini sangat bernilai, sangat berharga dalam rangka menjaga kondusivitas, dalam rangka menjaga ketenangan umat. Coba bangsa Indonesia ini setiap sholat doakan negeri ini. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek ya. Bapak jangan salah paham nih, wah ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang, tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak, jangan orang itu berpikir, oh yang penting kita hancur Pak, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad, orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik, anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan, Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Tapi negeri ini harus kita doakan, pemerintah itu harus kita doakan. Ya Allah, berikan kepada saya pemimpin yang adil. Ya, dari sajian daripada ustadz-ustadz ini nampak bahwa kita bisa melihat siapa di antara mereka yang memang berhak ya dan layak untuk kemudian dijadikan panutan. Tetapi
penyampaian daripada ustadz-ustadz ya ini yang menurut kita memang pas dan layak dijadikan ustadz, itu adalah sebuah sindiran yang cukup ya menohok terhadap mereka-mereka yang selalu menjual-jual agama, ya, menjadikan simbol-simbol agama untuk menarik simpati publik, yang pada akhirnya mereka menggunakan untuk melawan kekuasaan yang sah. Mereka ya menggerakkan rakyat ya dengan membawa simbol-simbol dan baju-baju agama, ya. Dengan begitu ya dia bisa menggerakkan emosi umat ya untuk kemudian ikut-ikut membenci pemerintahan hari ini. Dan itu bisa kita lihat ya bahwa apa yang mereka keluarkan selama ini, apa yang mereka teriak-teriakan di jalanan, meminta Pak Jokowi mundur ya, hendak melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan dengan sejumlah narasi-narasi yang dianggapnya bahwa pemerintah hari ini begitu mengkerdilkan umat ya. Pak Jokowi tidak memihak kepada rakyat ya. Itulah narasi yang selalu mereka olah ya untuk memantik ya rasa ketidaksukaan rakyat terhadap mereka. Tetapi apa yang disampaikan oleh para ustadz dan para ulama-ulama ini ya, itu adalah sebuah tamparan keras terhadap mereka ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini adalah sebuah bentuk kontribusi besar ya seorang kepala negara umarah ya dengan ulama bisa bersinergi dan bergerak bersama dalam membangun Indonesia. Jika pun ada kelompok-kelompok yang kemudian menentang kebijakan Pak Jokowi, itu hanyalah bagian kecil ya dari mereka-mereka yang selalu merasa dirinya tersalimi ya, selalu merasa dirinya dizalimi oleh pemerintah, padahal sejauh yang kita lihat, sejauh yang kita saksikan, sejauh yang kita rasakan, tidak ada kebijakan Pak Jokowi yang kemudian mendiskreditkan umat Islam. Mana ada ya program-program Pak Jokowi yang mengkerdilkan umat Islam. Justru yang ada ya adalah sebuah ya apresiasi besar yang tinggi dari pemerintahan terhadap dunia Islam ya. Bantuan-bantuan terhadap pesantren ya, pengembangan ya, majelis-majelis taklim, masjid dan sebagainya ya, adalah sebuah karya-karya nyata dari pemerintah hari ini. Dan pukulan-pukulan telak daripada ustadz ini sebenarnya adalah sebuah ya sikap mereka bahwa ya Pak Jokowi adalah pemimpin yang telah berkontribusi besar bagi dunia Islam, hingga pada akhirnya ya Pak Jokowi ya kemudian mendapat penghargaan dari dunia Islam. Jangankan apresiasi dari ulama-ulama di dalam negeri ya, para ustadz-ustadz ya, bahkan ya, organisasi dunia Islam memberikan sebuah penghargaan besar bagi Pak Jokowi ya sebagai bapak perdamaian dunia. Dan itu artinya apa? Ya, bahwa Pak Jokowi memang telah melahirkan karya dan berkontribusi besar bagi dunia Islam. Hanya di dalam negerinya mereka dikerdilkan ya, mereka dimusuhi. Itu pun hanya kelompok-kelompok kecil dari mereka yang selalu merasa disalimi karena memiliki agenda politik tertentu yang hendak masuk dalam lingkaran kekuasaan, tetapi belum pernah diberi atau memperoleh kesempatan untuk itu. Akhirnya dengan sejumlah narasi mereka berjuang keras untuk kemudian memikirkan kalau perlu melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Tetapi sayang ya, seribu sayang, karena banyak ulama yang kemudian ada yang mendukung dan ya mensupport seluruh program-program yang dijalankan oleh Pak Jokowi, dan itu adalah sebuah tamparan keras bagi mereka-mereka yang selalu mendukung Pak Jokowi. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua dan bisa memilih dan memilah mana sebenarnya ulama yang bisa dijadikan teladan dan mana yang tidak. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.